Anosmia itu adalah hilangnya kemampuan dari organ penciuman atau penghidup kita. Jadi kita tuh kayak nggak bisa nyium bau apapun. Misalnya tiba-tiba kita tidak ada pilek, kemudian tidak ada hal-hal lain, tiba-tiba kita kehilangan kemampuan itu. Nah, kalau seperti itu memang harus segera ke dokter karena sifatnya kan akut ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Kali ini saya mau bahas tentang salah satu tanda-tanda dan gejala yang dialami oleh pasien dengan COVID-19, yaitu kehilangan kemampuan indera penciuman atau disebut juga dengan indera penghidu dan rasa mengecap pada pasien yang mengalami COVID-19. Saat ini saya udah dengan Dr. Selvina, spesialis THT. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita mau nanya dulu dengan Dr. Selvina. Dok, aku panggil Selvina aja ya. Sel, COVID-19 kan salah satu gejalanya tuh ada keluhan anosmia ya. Apa sih anosmia itu? Sebenarnya apa dan gimana kok bisa terjadi tuh pada pasien ini? Oke, Dokter Ica, Ica aja ya. Ya. Jadi memang Indonesia dan seluruh dunia sekarang masih dalam tahap wabah COVID-19. Ini masih proses dalam penemuan vaksinnya, jadi tetap kita harus aware dan waspada ya. Iya. Ini salah satunya kita waspada nih. Ya. Ada kaca. Nah, yang harus diketahui memang gejala dari COVID-19 dulu nih Ica. Ya, jadi gejala COVID-19 seperti yang udah semua orang ketahui, salah satunya kan ada demam, kemudian batuk, pilek, atau kita sebut saluran pernafasan, infeksi saluran pernafasan atas. Dan yang tidak lupa juga, yang suka dilupakan nih adalah gangguan organ penciuman atau penghidu dan juga pengecapan. Itu walaupun saya nggak ada demam, saya nggak ada ini, tapi kok saya nggak bisa mencium ya dok, nggak bisa mencium bau. Nah itu sering sih yang ditanyakan. Ya biasanya kan di awal-awal itu yang muncul di awal itu justru ini ya, anosmia ini. Oke. Nah, yang perlu tahu itu tadi anosmia apa sih? Iya, anosmia itu ini yang kita mau tahu apa itu, terus kenapa bisa terjadi. Nah, anosmia itu adalah hilangnya kemampuan dari organ penciuman atau penghidup kita. Jadi kita tuh kayak nggak bisa nyium bau apapun, nyium harum, kemudian cium bau makanan itu susah, seperti itu. Nah, sifatnya bisa temporer atau hilang timbul dan juga bisa menetap seperti itu. Untuk pasien COVID ini, kira-kira proses kenapa sampai terjadi anosmianya itu gimana? Nah, ini dia si virus COVID ini pinter, tapi kita harus cari tahu dulu bagaimana sih caranya atau patofisiologi dari kita penciuman. Mungkin secara singkatnya ya Cak, jadi kalau nih ada masakan atau ada kue yang dibakar, dia akan menimbulkan suatu partikel. Nah partikelnya ini yang akan kita hirup. Nah kita hirup, dia akan sampai di atas ini, di hidung paling atas, di puncaknya hidung itu ada saraf penciuman namanya nervus olfactorius. Nah itu dia akan si partikel itu akan merespon atau memberikan signal kalau kita bilang ke otak. Setelah otak menerima itu barulah dia akan tahu ini bahwa ini ada sesuatu bau harum makanan seperti itu. Makanya organ penciuman dan atau organ penghidu ini hubungannya sangat erat dengan kelenjar air liur. Karena begitu otak udah menerima pesan, oh ini ada bau ini, air liur akan produksi lebih banyak ya. Iya, betul. Terus kalau pasien yang COVID ini gimana? Nah, iya kalau COVID ini si virusnya bisa di dua tempat menyebabkan dia langsung
bisa mengganggu sistem neuron dari saraf nervus olfactorius. Oke, jadi dia ganggu langsung ke sarafnya. Iya, langsung ke sarafnya. Dan yang satunya lagi, dia bisa membuat peradangan pada organ hidung. Nah, di hidung itu kan ada namanya mukosa, Dokter Ica. Nah, mukosa itu melapisi seluruh rongga hidung, termasuk namanya konka. Nah, konkanya itu akan meradang, membesar sehingga kita jadi tersumbat hidungnya. Hidung kita tersumbat, jadinya kualitas tersumbat, jadi bernafas udara yang mau masuk pun juga nggak bisa. Seperti itu. Jadi itu yang membuat karena ada proses inflamasi di hidung, jadi kemampuan saraf untuk mengenali suatu bau itu juga menurun. Ya. Atau bisa juga kerusakan di nervus. Jadi di sistem saraf pusatnya, sehingga otak tidak bisa menerjemahkan ini ada bau apa. Nah, ini sifatnya permanen atau hanya sementara aja? Nah, kalau kita harus cari tahu dulu nih pencetusnya apa. Kalau dari COVID-19 ya memang kita harus pergi ke rumah sakit ya. Artinya di swab, Dokter Ica. Diperiksa dulu, namanya PCR. Kalau dia memang terbukti ada virus itu, sifatnya kemungkinan kan hanya temporer. Karena sifat virus berarti nanti akan sembuh. Iya, kalau COVID-19-nya sembuh, dia akan sembuh. Begitu. Betul. Keluhannya pun juga akan berkurang. Oke, kalau kasus lain selain karena ternyata dia bukan karena penyakit COVID, bisa disebabkan penyakit apa aja? Iya, gangguan kemampuan untuk penciuman atau penghidup itu banyak pencetusnya. Bisa karena hidung tersumbat, bisa karena alergi, bisa karena infeksi, bisa juga karena polusi udara. Seperti itu. Nah, semuanya ini intinya kita hidung itu tidak bisa menyampaikan signal organ penghidup sampai ke otak karena adanya sumbatan. Adanya sumbatan juga banyak, bisa karena tumor, bisa karena polip. Kemudian bisa karena juga ingus, seperti itu. Benar-benar. Jadi intinya dia nggak bisa menyampaikan informasi ke otak, ini ada bau apa, karena bisa karena macam-macam ya. Ada sesuatu yang menghalangi, apakah itu tumor, polip, sinusitis bisa dok, menyebabkan inflamasi ya. Yang ada alergi, rinitis itu juga bisa ya. Bisa. Atau kena virus flu biasa. Bisa juga menyebabkan hidungnya mengalami inflamasi. Oke, sekarang gimana caranya mengatasi kalau misalnya ini ada anosmi? Baiknya gimana pasiennya? Nah, misalnya kalau kita punya keluhan kehilangan kemampuan untuk menghidup atau penciuman, tidak perlu terlalu khawatir, tapi juga harus waspada. Misalnya tiba-tiba kita tidak ada pilek, kemudian tidak ada hal-hal lain, tiba-tiba kita kehilangan kemampuan itu. Nah, kalau seperti itu memang harus segera ke dokter karena sifatnya kan akut ya. Akut itu tidak ada keluhan apa-apa, biar dicek oleh dokternya seperti itu. Cek-cek dulu ya. Kemungkinan memang keluhan dari COVID seperti itu. Tidak ada batuk, tidak ada pilek, tiba-tiba dia gangguan penghidup. Itu memang harus waspada terhadap gangguan dari COVID. Ada tips-tips gimana cara menjaga kebersihan hidung supaya hidung kita sehat gitu dok? Banyak Dokter Ica. Salah satunya kan cuci hidung nih ya. Cuci hidung. Semuanya mungkin pada bingung bagaimana sih cara cuci hidung. Nah ini yang penting nih, cara mencuci hidung yang benar, bukan dengan ngupil ya dok ya. Iya, nggak boleh ngupil begini Dokter Ica. Korek hidung itu berbahaya karena bisa menyebabkan ini infeksi malah ya. Seperti itu. Jadi menggunakan namanya cairan garam steril atau kita sebut NaCl, dan juga menggunakan SPED. Ini bisa dibeli di mana aja dok ya? Di apotek mana aja ada? Iya, tapi harus di apotek karena tidak dijual bebas. Jadi pakai cairan di rumah nggak bisa? Nggak bisa.
Kalau misalnya air garam kan nggak steril, misalnya Air dikasih garam gitu. Ini harus yang steril. Oke, cairan steril. Terus berapa kali sehari atau berapa frekuensinya, berapa lama lakukan cuci hidung lagi? Oke, sebenarnya yang perlu diketahui semua siapa sih yang boleh cuci hidung gitu ya Dokter Ica? Semua yang sehat boleh cuci hidung. Intinya cuci hidung ini untuk membuat kondisi hidung itu seperti normal kembali. Frekuensinya boleh berapa kali? Minimal 2 kali sehari. Oh, 2 kali sehari. Jadi misalnya pagi dan malam hari. Pagi dan malam hari sesudah mandi sih lebih enak Dokter Ica. Oh ya. Oke, nanti kita akan lihat cara melakukan cuci hidung yang benar. Nanti akan diperagakan oleh Dokter Selvina. Yuk, saksikan. Jangan lupa subscribe. Hari ini saya akan memperagakan bagaimana cara mencuci hidung yang benar. Ada beberapa alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama, ini adalah cairan garam steril yang kita sebut NaCl. Nanti di atasnya ada Transofik untuk kita mengeluarkannya. Nah, cairan ini memang bisa didapatkan hanya di apotik atau di rumah sakit terdekat, ya. Kemudian ini kita bilang spet atau suntikan yang tanpa jarum. Kemudian kita siapkan kom bersih yang satu. Kalau Anda berada di rumah, boleh langsung di tempat wastafel atau bisa menggunakan ini namanya Nirbecken untuk cairan yang kita keluarkan nanti untuk ke hidung. Dan satu lagi tisu, beberapa tisu basah, tisu kering untuk mengelap saat setelah cuci hidung. Pertama-tama kita tuangkan cairannya seperti ini. Secukupnya kurang lebih 40-50 cc karena untuk hidung kiri kanan ya. Masing-masing 20 cc. Kemudian diambil, ini pakai yang 20 cc. Spetnya ya, 20 cc. Kita ambil sampai 20 cc. Oke. Nah, baru kita cucikan ke hidung kita dengan cara membuka mulut, kemudian dimiringkan kepalanya ke sebelah kiri untuk hidung kanan. Sesudah itu dising-singkan atau kita bersihkan. Begitu pula untuk yang berikutnya. Sisi satunya 20 cc. Seperti itu. Kemudian kita bersihkan sisanya. Setelah kering, selesai. Segar hidung kita.